Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Media Perawat, informasi seputar perawat. Oke, nurse, udah mulai memasuki dunia kerja ya? Nah, sebelum memasuki dunia kerja, pastinya nurse sangat penasaran nih, apa sih pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh HRD di rumah sakit ataupun di institusi yang akan nurse lamar nantinya. Oke, pada kesempatan kali ini, tim Media Perawat telah merangkum hal-hal atau pertanyaan-pertanyaan yang sering dijumpai pada saat menghadapi wawancara di rumah sakit ataupun di institusi yang akan kita pilih. Nah, apa sih pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan tersebut? Nah, pertanyaan pertama yaitu mengenai coba ceritakan tentang diri Anda. Nah, pertanyaan ini paling sering banget muncul ketika nurse nantinya mengikuti wawancara. Nah, untuk pertanyaan ini, nurse tidak usah menceritakan mengenai sejarah kehidupan nurse atau segala macamnya, tapi cukup berfokus pada seperti apa kepribadian nurse dalam menjalankan profesi sebagai perawat seperti itu. Misalnya bagaimana pengalaman profesional, terus pencapaian pendidikan, dan tujuan akhir dalam menjalankan karir sebagai perawat. Kemudian untuk menarik perhatian pewawancara, nurse dapat menambahkan tentang apa sih hal-hal menarik yang ada dalam diri nurse masing-masing seperti itu. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Apa yang memotivasi nurse ingin memilih perawat sebagai karir di masa depan? Nah, nurse tinggal menegaskan atau menekankan apa sih motivasi nurse ketika memilih perawat ini sebagai profesi di masa yang akan datang, sebagai karir di masa yang akan datang, seperti itu. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu apa pengalaman yang paling berkesan selama Anda bergelut di profesi keperawatan? Nah, usahakan nih nurse pada pertanyaan ini, nurse menekankan bahwa nurse adalah individu yang puas dengan apa saja yang dijalankan dalam sehari-harinya, seperti itu. Misalnya pada saat nurse menjalani perkuliahan di dunia praktik klinik itu seperti apa, nurse benar-benar menjelaskan seperti apa nurse puas dalam menjalaninya, seperti itu, dan bagaimana titik balik nurse dalam menjalankan profesi tersebut. Pertanyaan yang sering selanjutnya yaitu apa pengalaman yang paling berkesan selama Anda bergelut di profesi ini? Nah, untuk nurse-nurse yang baru lulus nih kan belum mulai ke tahap kerja ya, jadi nurse tinggal menceritakan nih apa titik balik nurse dalam menjalankan profesi ini, bagaimana nurse bisa kuat dalam menjalankan ini. Misalnya nurse dapat melakukan demonstrasi atau menyoroti nih kekuatan, komitmen, dan pengabdian nurse ketika menjalani profesi ini, atau pada saat nurse praktik klinik, apa sih hal-hal yang membuat apa sih hal-hal yang berkesan, misalnya pada saat merawat pasien dengan diagnosa X atau merawat pasien lansia, seperti itu. Nurse tinggal menyoroti apa kekuatan nurse yang nurse miliki pada saat menjalani hal tersebut. Untuk pertanyaan ketiga yang paling sering ditemukan lagi yaitu apa pengalaman yang paling berkesan selama Anda bergelut di profesi ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sebaiknya nurse benar-benar menggambarkan bahwa nurse adalah individu yang puas dengan apa yang dijalankan, seperti itu. Nah, nurse bisa melakukan demonstrasi dengan menyoroti apa kekuatan nurse pada saat menjalani, misalnya kalau misalnya nurse masih fresh graduate, nah itu bagaimana nurse menjalankan perkuliahan selama ini, bagaimana di praktik klinik selama ini. Nah, sedangkan ketika nurse sudah bekerja namun ingin mencari tempat idamannya, nurse tinggal menjelaskan bagaimana kepuasan nurse pada saat bekerja di sana. Kemudian pertanyaan yang akan sering nurse temui nantinya
saat wawancara, yaitu bagaimana cara Anda berinteraksi dengan dokter ataupun teman sejawat Anda. Nah, pada saat bekerja sudah pasti ya nurse kalau kita akan bekerja di dalam satu tim. Nah, nurse tinggal menjelaskan nih bagaimana nurse ketika menjalani suatu tugas atau menjalani suatu pekerjaan dapat mendeskripsikan nih bagaimana diri nurse ketika menjalankan suatu tugas atau pekerjaan di dalam satu tim. Misalnya saja ketika nurse fresh graduate ya, itu nurse tinggal menjelaskan nih bagaimana saat nurse kerja di klinik, menjadi mahasiswa, pada saat praktik klinik, bagaimana menjalankan hubungan dengan profesi-profesi lain seperti itu. Nurse tinggal menuturkan nurse tinggal menjelaskan pengalaman-pengalaman yang telah nurse jalankan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa motivasi Anda dalam memilih kerja di sini? Sebaiknya nurse itu menjawab dengan relevan dengan pekerjaan tersebut, seperti memberikan motivasi yang positif dan antusias. Kemudian jangan membuat diri nurse itu terkesan angkuh seperti itu. Nah, kemudian jangan menjawab dengan jawaban-jawaban yang sudah umum, misalnya untuk mendapatkan gaji yang lebih baik, kemudian untuk mencari pengalaman baru, seperti itu. Untuk poin keenam yaitu apa yang Anda ketahui tentang rumah sakit ini. Nah, pertanyaan ini nurse bisa mencari tahu terlebih dahulu, baik itu kepada orang atau kenalan nurse yang ada di rumah sakit tersebut, ataupun mencari tahu melalui internet seperti di Google, terus mencari tahu bagaimana visi dan misi rumah sakit tersebut. Kemudian juga nanti pada saat menjelaskan, nurse bisa menjelaskan, menyangkutkan dengan visi dan misi nurse ke depannya, seperti itu. Kemudian mengenai bagaimana Anda bekerja di bawah tekanan. Nah, pada pertanyaan ini sebaiknya Anda menyebutkan cara positif yang Anda lakukan ketika menghadapi suatu masalah atau memecahkan suatu masalah. Anda nurse bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah tersebut atau memanajemen suatu konflik yang pernah nurse temui. Misalnya pada saat pada saat profesi nurse ya, kan itu memang banyak tekanan yang akan nurse jumpai seperti itu. Nah, bagaimana nurse menghadapi tekanan yang pernah nurse jumpai tersebut, bagaimana hal-hal positif yang nurse lakukan seperti itu. Kemudian pertanyaan yang akan sering nurse jumpai yaitu apa yang bisa Anda berikan untuk RS apabila sudah menjadi pegawai di sini. Nah, untuk pertanyaan ini nurse itu tergantung kepada diri nurse masing-masing, tapi pada saat menjawab sebaiknya nurse memberikan jawaban-jawaban yang rasional, yang benar-benar dapat nurse lakukan untuk rumah sakit ini di masa yang akan datang, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan kelebihan dan kekurangan nurse, seperti itu. Nah, pada pertanyaan ini nurse cukup memberikan apa sih 5 kekurangan dan 5 kelebihannya misalnya. Tapi jangan menjawab dengan jawaban yang umum, misalnya saya orang yang rajin menabung, kan nggak mungkin seperti itu ya nurse. Tapi kayak nurse misalnya saya orang yang pantang menyerah, misalnya dibuktikan dengan saya dapat menjalankan profesi nurse jauh dari keluarga atau apapun itu. Yang penting jangan menjawab dengan jawaban-jawaban yang umum. Kemudian untuk menceritakan bagaimana kekurangan, sebutkan juga 5 kekurangan nih misalnya. Tapi setelah nurse menyebutkan 5 kekurangan ini, usahakan nurse dapat menekankan kembali bagaimana cara nurse untuk memperbaiki kekurangan tersebut, seperti itu. Jadi ketika nurse menyebutkan kekurangan nih, nurse mempunyai solusi yang dapat nurse lakukan untuk mengurangi kekurangan tersebut. Kemudian poin selanjutnya yang akan sering nurse temukan yaitu apakah Anda yakin akan lolos dalam seleksi ini? Apabila yakin, jelaskan. Nah, pasti HRD akan menanyakan pertanyaan tersebut nurse. Jadi nurse benar-benar harus mengukur kemampuan nurse dulu. Apakah rasanya itu nurse bakalan lolos seperti itu, dan usahakan jawablah dengan
jawaban yang rasional. Misalnya kalau nurse yakin akan lolos, jawablah dengan jawaban atau penjelasan yang rasional. Kemudian ini pertanyaan yang menurut saya lumayan menjebak ya nurse, yaitu berapa gaji yang Anda harapkan saat bekerja di sini? Untuk pertanyaan ini usahakan nurse menjawabnya tidak menyebutkan angka. Namun ketika pewawancara memang memaksa untuk menjawab dalam bentuk angka, usahakan nurse menyebutkan kisarannya, misalnya mencari tahu terlebih dahulu untuk di area rumah sakit tersebut atau di area kota rumah sakit tersebut berada, itu jangkauan gajinya untuk perawat itu kisaran berapa, seperti itu. Kemudian tidak hanya pertanyaan-pertanyaan umum di atas saja nurse, mungkin nurse juga akan menemukan berbagai pertanyaan lain yang sesuai dengan bidang keperawatan. Nah, biasanya ini lebih ditanyakan oleh pewawancara, yaitu perawat, misalnya kepala ruangan atau komite keperawatan, manajemen keperawatan, seperti itu. Nah, apa sih pertanyaannya? Nah, yang pertama, ini sesuai pengalaman saya sebelumnya yaitu keahlian khusus apa yang paling cocok atau yang paling diminati saat nurse bekerja, seperti itu. Kemudian nurse juga mungkin akan menemukan pertanyaan ini, yaitu coba jelaskan atau ceritakan tentang asuhan keperawatan yang pernah Anda lakukan dari awal hingga akhir. Nah, untuk pertanyaan ini nurse tinggal pilih aja nih rasanya pada saat praktik klinik dulu atau bekerja di rumah sakit sebelumnya, itu nurse apa sih asuhan keperawatan yang benar-benar nurse kuasai, kayak gitu. Jadi nurse benar-benar menjelaskannya kalau bisa detail, walaupun secara singkat dan jelas ya, tapi kalau bisa memberikan sesuatu yang menarik menarik perhatian si pewawancara tersebut. Kemudian yang kedua, coba jelaskan kemudian yang ketiga, apakah Anda bisa melakukan 6 langkah mencuci tangan? Nah, pertanyaan ini juga saya temui. Untuk pertanyaan ini pastinya nurse udah pada tahu ya caranya, dan untuk pertanyaan ini alangkah lebih baiknya dengan mendemonstrasikannya. Kemudian juga akan ditemukan pertanyaan, apakah Anda mengetahui tentang pasien safety? Sebutkan dan jelaskan. Kemudian juga akan ditemukan pertanyaan, apakah Anda mengetahui mengenai Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014. Kemudian, apakah perbedaan keperawatan tim, primer, dan modular? Nah, pertanyaan ini lumayan sering saya temui ketika saya mengikuti wawancara seperti itu nurse. Jadi kita benar-benar harus mengetahui nih apa sih perbedaan keperawatan tim, primer, dan modular. Nah, persiapkan juga nih. Jadi selain kita mempersiapkan untuk pertanyaan wawancara yang umum, kita juga harus mempersiapkan ke bidang keperawatan seperti itu. Kemudian juga kadang-kadang ada pertanyaan mengenai BTCLS, kemudian juga mengenai 6 benar obat atau hal-hal yang berkaitan dengan obat, seperti itu. Kemudian juga ada nih pertanyaan-pertanyaan tambahan seperti saya bacakan ya nurse. Apabila kerabat Anda menanyakan soal hasil tes atau hasil yang bersifat rahasia mengenai pasien Anda, bagaimana sikap Anda? Nah, ini benar-benar menguji bagaimana Anda menjaga kerahasiaan klien kita nantinya di rumah sakit. Kemudian bagaimana sikap Anda terhadap pasien yang sedang marah. Nah, itu juga si pewawancara ini menguji bagaimana Anda menanggapi konflik seperti itu. Kemudian bagaimana sikap Anda dalam menghadapi pasien yang terus-menerus membunyikan alarm tengah malam. Selanjutnya, coba lakukan role play perawatan pasien dengan bahasa Inggris. Nah, pada saat saya wawancara nih nurse, saya juga mendapatkan pertanyaan ini, yaitu disuruh melakukan role play tentang perawatan pasien dalam bahasa Inggris. Kemudian juga kemungkinan nurse akan ditanyakan nih ketika nurse benar-benar yang fresh graduate, apa kegiatan Anda saat ini? Nah, untuk pertanyaan ini alangkah lebih baiknya nurse menjawab hal-hal positif yang nurse lakukan pada saat ini, seperti itu.
Pertanyaan selanjutnya mungkin juga akan nurse temui, yaitu apa pencapaian Anda selama kuliah 2 tahun terakhir. Nah, pencapaian seperti misalnya mengikuti lomba atau pencapaian nurse pada saat kerja di tempat sebelumnya, seperti itu. Kemudian juga ada pertanyaan apa hal-hal yang belum bisa Anda capai pada 2 tahun terakhir. Nah, itu disebutkan apa yang belum bisa nurse capai pada 2 tahun terakhir dan bagaimana solusi yang nurse dapat lakukan pada saat ini untuk mencapai hal-hal tersebut ke depannya. Kemudian juga hal yang sering ditemui yaitu bagaimana cara Anda dalam melakukan manajemen stres, seperti itu. Kita udah sampai di penghujung acara nih nurse. Oke, itulah tadi rangkuman tim media perawat mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan ditemui pada saat wawancara. Untuk nurse-nurse di luar sana yang mempunyai pengalaman-pengalaman selain dari yang tadi itu, silahkan ditulis di kolom komentar. Buat nurse-nurse semua, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.